Jelas nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Full Shop Healer sama One Piece Chapter 1088 sudah dihidangkan oleh para leaker. Selagi masih hangat, mari kita santap bersama-sama. One Piece Chapter 1088 mendapatkan judul The Last Lesson, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti pelajaran terakhir. One Piece Chapter 1088 mendapatkan jatah Color Spirit khusus serial One Piece live action. Diperlihatkan Luffy, Zoro, Nami, Usopp, dan Sanji di bagian depan dan dalam posisi bertarung, serta wajah Shanks, Koby, Buggy, Kuro, Garp, Mihawk, Arlong, dan Krieg atau Smoker di bagian latar belakangnya. Kalimat Tomorrow Studio X Netflix juga muncul di sana. One Piece Chapter 1088 dimulai dengan kilas balik di Marineford yang lama. Garp sedang mengajar kelas untuk marinir baru. Koby juga ada di kelas tersebut. Ini adalah pelajaran pertamanya. Dia memiliki penampilan yang sama seperti dalam Arc is Blue. Garp mengajukan pertanyaan kepada seluruh marinir baru. Garp berkata, satu bayi dan satu orang tua terdampar di sebuah pulau, dan kalian memiliki perahu yang hanya bisa menampung 2 orang. Siapa yang akan kalian selamatkan? Koby mengangkat tangannya dan menjawab, saya akan turun dari perahu sendirian, sehingga keduanya dapat bertahan hidup. Garp melempar kapur tulis ke arah Koby. Garp berteriak, kamu salah. Orang tua itu tidak memiliki banyak waktu tersisa, jadi biarkan dia mati saja. Mengapa kalian semua menjadi marinir? Bukankah untuk melindungi masa depan rakyat? Maka kalian dan bayi itu memiliki masa depan lebih banyak daripada orang tua itu. Hanya kalian dan bayi itu yang harus bertahan hidup. Setelah pelajaran itu, Garp dikritik oleh seorang instruktur marinir. Instruktur tersebut meminta Garp untuk tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti itu lagi, karena semua nyawa manusia sama berharganya. Garp tidak setuju. Garp berkata, jika masa depan para pemuda itu tak terbatas. Kemudian kita pindah ke kilas balik lainnya di Amazon Lily, setelah insiden buah Hancock beberapa hari yang lalu. Kurohige setuju untuk meninggalkan Amazon Lily, namun ia membawa 800 marinir dan sebuah kapal perang bersamanya. Vice Admiral Yamakaji hanya berdiri dan menyaksikan karena markas besar marinir tidak memberikan izin untuk melawan seorang Yonkou. Namun Koby maju dan menawarkan diri sebagai tawanan bagi Kurohige sebagai gantinya untuk para anak buahnya. Vice Admiral Yamakaji mengizinkannya karena Koby adalah anggota SWORD. Kembali ke masa sekarang, semua orang di kapal perang Garp panik. Mereka menembak ke arah tangan raksasa tersebut, tetapi tidak dapat menghentikannya. Koby berkata, jika tangan itu dihempaskan, maka ratusan nyawa akan hilang. Apa yang harus kita lakukan? Vice Admiral Garp. Garp kemudian berkata, jika kalian bertiga bertindak, mereka dapat diselamatkan. Kemudian Garp memberikan perintah kepada masing-masing dari mereka. Garp akan menciptakan celah bagi mereka. Koby harus menghancurkan tangan raksasa itu. Setelahnya, Groose harus melindungi kapal perang dari puing-puing. Helmeppo harus melindungi Koby dan Groose. Koby terkejut, dia pun berkata, aku tidak bisa menghancurkan sesuatu yang... Garp langsung memotong omongan Koby. Dalam pertempuran, keputusan harus diambil dengan cepat, ucap Garp. Kemudian ketiganya segera melaksanakan perintah Garp. Para bajak laut tertawa. Mereka mengira Koby, Helmeppo, dan Groose tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Garp. Groose bertanya kepada Koby, mengapa Garp mempercayakan padanya untuk menghancurkan tangan raksasa itu. Dia bertanya-tanya apakah Koby memiliki bom atau sesuatu yang dapat menghancurkannya. Koby menjawab bahwa dia tidak memiliki senjata apapun, tetapi dia akan mencoba melakukan sesuatu. Para bajak laut menembak mereka. Helmeppo menghalangi peluru dengan pedangnya, dan dia juga terkena ledakan. Garp bangkit dan menghadapi Fuzan. Dia memukul Fuzan ke tanah. Garp berhasil melakukannya karena ia bergerak dengan cepat sehingga Fuzan terkejut. Kemudian Garp melompat di atas atap menuju tengkorak dan menyerangnya. Galaksi Divide. Ya! teriak Kizaru. Garp menggunakan serangan besar yang membelah tengkorak menjadi 2, membuat tubuh asli Pizarro terluka parah, dengan darah mengalir dari kepalanya. Groose dan Koby mengikuti instruksi Garp. Groose bertanya pada Koby, apa yang akan kau lakukan, Koby? Koby pun menjawab, aku tidak akan membiarkannya jatuh. Koby kemudian melompat ke udara untuk menghadapi tangan raksasa Pizarro. Pizarro merasakan rasa sakit yang luar biasa,
tetapi dia masih bisa mengayunkan tangan untuk menghancurkan kapal perang Garp sebagai aksi balas dendam. Kemudian flashback lain dimulai. Kembali ke saat Koby dan Helmeppo pertama kali bergabung dengan marinir. Diperlihatkan Garp dan Helmeppo berbicara di lapangan latihan yang kita lihat dalam cover story dari latihan Koby dan Helmeppo. Garp memperhatikan bahwa Koby berhasil meningkatkan kemampuannya dengan sangat cepat, tetapi dia memiliki jumlah luka yang tidak wajar di tangan dan bahunya. Helmeppo mengatakan bahwa Koby tidak ingin dia memberitahu siapapun, tetapi faktanya Koby tahu bahwa dia memiliki kemampuan bertarung yang lebih rendah daripada orang normal. Jadi untuk mengimbanginya, dia perlu berlatih 100-200 kali lebih keras daripada orang lain. Helmeppo juga mengatakan bahwa Koby telah berlatih secara rahasia setiap malam dengan memukul battleship bag milik Garp. Pindah ke masa sekarang, Garp tersenyum sambil mengingat pelatihan itu. Semua bajak laut tertawa pada Koby, mengatakan tidak mungkin baginya untuk menghentikan tangan raksasa tersebut. Para bajak laut juga mengatakan bahwa gelar pahlawan mungkin sudah masuk ke dalam kepala Koby, sehingga dia berlaga so jagoan. Koby pun terlihat akan menyerang tangan raksasa itu. Dia pun berkata, "Jika aku tidak bisa melakukannya, semua orang akan mati karena aku." Honesty, impact. Wah! Teriak Pizarro. Koby memukul dan menghancurkan seluruh lengan raksasa dalam 2 halaman penuh yang epik. Selain itu, kita bisa melihat petir hitam dari dampaknya. Apakah itu haki raja? Kita harus melihat panel manganya untuk memastikan semua itu. Kemudian diperlihatkan jika Pizarro berteriak kesakitan karena lengannya yang asli patah. Garp tertawa sembari menangis, sementara Helmeppo dan Grus terkejut. Grus menggunakan teknik yang disebut clay web untuk membuat jaring tanah liat raksasa demi menghentikan batu-batu yang jatuh dan akhirnya berhasil menyelamatkan kapal perang Garp dari reruntuhan. Koby, Helmeppo, dan Grus akhirnya selamat dan mereka berhasil naik ke kapal perang. Garp memanggil semua orang di kapal dengan denden mosi. Garp berteriak, "Semuanya, kecepatan penuh, dan jauhkan diri dari Pulau Hachinosu. Sekarang juga, aku akan mencari cara untuk bertahan sendiri. Misi kita sudah selesai, dan keselamatan kalian adalah hal yang paling penting." Koby menangis dan meminta kapal untuk kembali, tetapi Grus menghentikannya. Dia juga menangis. Garp melanjutkan perkataannya, "Kalian semua adalah masa depan Angkatan Laut." Dalam 2 panel terakhir, Garp tergeletak di tanah dengan pisau es tertancap di dadanya. Dia dikelilingi oleh seluruh bajak laut Blackbeard serta Kuzan. Garp masih tertawa saat es menyebar dari lukanya. Diperlihatkan wajah Kuzan tetapi matanya tersembunyi, membuat ekspresinya tidak diketahui. Narator pun berkata, di surat kabar keesokan harinya, berita yang dilaporkan ke dunia adalah pahlawan muda Koby kembali dengan selamat. Pahlawan legendaris Garp menghilang di Hachinosu. Yonko Luffy, si topi jerami, mengambil Egghead Island sebagai markasnya. Di panel terakhir, One Piece Chapter 1088, diperlihatkan kapal-kapal angkatan laut sudah tiba di Egghead Island. Yap, benar-benar chapter yang sangat membagongkan. Dalam surat kabar dapat disimpulkan jika perang besar Egghead hanya terjadi dalam 1 malam saja, dan berita Garp yang sangat ambigu. Koran mengatakan jika Garp menghilang, bukan tewas ataupun tertangkap. Itu artinya masih ada kemungkinan besar jika Garp berhasil melarikan diri dari Pulau Hachinosu. Entah bagaimana caranya. Apakah Kuzan membantunya? Mari kita tunggu perilisan manganya besok. Pada akhir One Piece Chapter 1088, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan, One Piece libur. 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik. Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya.
Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gasken, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Yos nakama, itulah video full shop Healer untuk manga One Piece chapter 1088. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.